Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Kali ini akan memaparkan salah satu emiten yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Multi Spunindo Jaya Tbk dengan kode emitennya MSJA. Kita lihat untuk profil dari perusahaan ini dulu. Perseroan merupakan suatu perusahaan terbatas yang memiliki kegiatan usaha utama di bidang industri non-woven secara B2B dengan memproduksi produk non-woven sheet yang kemudian digunakan sebagai salah satu bahan baku produk jadi di berbagai sektor, mulai dari sektor kesehatan, misalnya pembalut, popok, masker, dan lainnya, hingga sektor konstruksi dan agrikultur. Nah, perseroan dan perusahaan anak menjalankan kegiatan usaha di atas lahan produksi seluas kurang lebih 150.000 meter persegi dengan mempekerjakan lebih dari 700 pekerja dengan sistem 4 pengelompokan rotasi, sehingga memungkinkan lini produksi perseroan ini berjalan terus selama 24 jam non-stop. Nah, hingga saat ini, lini produksi perseroan memiliki 12 lini produksi yang terdiri atas 9 lini produksi dengan teknologi spunbond dan spunmelt, kemudian 3 lini produksi dengan teknologi melt blown, dan 1 lini produksi dengan teknologi needle punch. Kemudian, nah di sini bisa kita lihat contoh dari produk-produk emiten ini ya. Misalnya ada polypropylene spunbond, kemudian di sini ada absorban bisa kita lihat, kemudian juga contohnya ada melt blown, ada 3D dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita lihat mengenai struktur IPO-nya. Jumlah saham yang ditawarkan itu sebanyak 882.352.900 lembar dengan persentase IPO-nya 15% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Nilai nominalnya Rp100 per lembar, harga pelaksanaan itu di kisaran Rp250 hingga Rp350 per lembar. Nilai IPO yang akan didapat maksimal Rp308.523.515.000. Adapun penjamin emisi kali ini yaitu PT BRI Dana Reksa Sekuritas dan PT Reliance Sekuritas Indonesia. Nah, di sini ada jadwal IPO-nya. Kita lihat masa penawaran awal 18 hingga 21 Desember. Tanggal efektifnya 29 Desember. Masa penawaran umumnya 3 hingga 8 Januari. Tanggal penjatahannya 8 Januari. Kemudian tanggal distribusi saham 9 Januari dan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia yaitu 10 Januari. Kemudian di sini kita lihat dana hasil IPO akan digunakan oleh emiten secara rinci. 40% untuk pengembangan usaha perseroan dalam bentuk belanja modal, 30%-nya untuk bentuk modal kerja perseroan, misalnya ya ada untuk pembiayaan kebutuhan operasional perseroan antara lain pembelian bahan baku, pembiayaan kegiatan operasional, pembayaran gaji karyawan, biaya marketing, dan lain-lain. Nah, sementara sisanya atau 30% ini akan digunakan oleh emiten untuk pembayaran seluruh dan sebagian pinjaman bank untuk fasilitas modal kerja. Nah, di sini ada keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh emiten ini. Pertama, fleksibilitas dan kemampuan perseroan untuk memproduksi material yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan untuk masing-masing industri pelanggan. Kemudian memiliki tim riset dan pengembangan yang handal, serta memiliki sumber daya manusia, di mana perseroan memiliki MSJ Academy, di mana sarana ini tujuannya untuk program pendidikan dan pelatihan berkesinambungan untuk karyawan perseroan agar dapat menjaga kualitas produksi dengan meningkatkan kualitas SDM. Nah, di sini ada faktor-faktor risikonya. Risiko utama antara lain risiko persaingan usaha. Risiko usahanya antara lain ada risiko bahan baku dan fluktuasi harga komoditas minyak mentah, risiko pembatalan kontrak mitra bisnis ataupun pelanggan, serta risiko ketergantungan pada pelanggan tertentu dan lain sebagainya. Kemudian, untuk risiko umumnya antara lain ada risiko nilai tukar mata uang asing, kondisi perekonomian secara makro atau global, risiko terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan lain sebagainya. Adapun bagi investor, risiko yang patut dicermati antara lain itu ada harga saham perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari,
likuiditas saham perseroan, penjualan saham di masa depan, serta kemampuan perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari. Kemudian di sini ada key financial highlights. Yang pertama neraca keuangan. Kita lihat untuk rasio-rasio utamanya per 30 Juni 2023. Current rasio tercatat 1,37 kali, debt to asset rasionya 0,30 kali, debt to equity rasionya 0,43 kali, DSCR 0,34 kali, ICR-nya 15,90 kali. Adapun untuk laporan laba ruginya, kita lihat lagi rasio-rasio utamanya per 30 Juni 2023. Gross profit margin atau GPM tercatat 21,71%, NPM-nya tercatat 10,01%, return on assets tercatat 3,98%, dan return on equity-nya ini tercatat 5,69%. Oke, sekian mengenai paparan IPO kali ini. Terima kasih.